Setiap musimnya, tim Barcelona identik dengan perjuangan, emosional, dan simbolis. Dengan Real Madrid, itu adalah perang klasik, sejarah, dan rival abadi. Di awal musim, Real Madrid datang sebagai juara bertahan La Liga dan Liga Champions. Ditambah, rekrutan superstar Kylian Mbappe sebagai senjata baru di lini depan mereka. Sedangkan sang rival, hanya bisa menghadirkan nama baru di bangku cadangan bernama Hansi Flick. Tidak ada perekrutan besar, tidak ada hiruk-pikuk media, hanya seorang pelatih yang memahami permainan dan itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Dalam video ini, kita akan melihat kembali perjalanan kedua tim sepanjang musim 2024-2025. Era Hansi Flick tidak dimulai dengan mulus. Justru sebaliknya, dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih Barcelona, ia kehilangan trofi Joan Gamper dari Monaco. Para penggemar pun dipenuhi pesimisme dan rasa keraguan. Meskipun telah sukses menangani Bayern Munich, nyatanya ia tetap orang asing bagi sebagian penggemar El Barca. Namun saat musim resmi dimulai, semuanya berubah total. Barcelona asuhan Hansi Flick adalah mesin penghancur taktis dan emosional. Mereka memulai La Liga dengan sangat mudah, 7-0 melawan Valladolid, 4-1 melawan Girona, 1-5 atas Villarreal, 0-3 melawan Alaves, dan 5-1 melawan Sevilla. Di Liga Champions, mereka mengalahkan Bayern Munich 4-1. Namun, yang lebih penting daripada angka-angka itu adalah caranya. Itu adalah cara mereka bermain dengan intensitas dan agresi. Mendominasi bola dengan tujuan jelas dan menang saat melakukannya. Flick tidak hanya mengubah sistem, tapi ia mengubah pola pikir pasukannya. Membangun sepak bola ofensif, agresif, dan vertikal yang membawa kegembiraan kembali kepada para penggemar. Tidak ada lagi tradisi tiki-taka dan rasa takut. Sekarang, Barcelona identik dengan menyerang, menekan, menghibur dan menghancurkan lawan. Itu semua adalah revolusi tim dan pada saat yang sama, ada bocah ajaib bernama Lamine Yamal. Ia adalah permata paling cemerlang dari semuanya. Pemain berusia 17 tahun menjadi aset besar tim, mencetak gol, asis serta menggiring bola. Satu lagi nama jebolan La Masia yang tak kalah penting bernama Pedri. Selepas bebas dari cedera, ia menjadi gelandang ajaib yang mengendalikan tempo pertandingan dengan ketenangan, menghubungkan permainan serta mendistribusikan umpan. Teknisnya, ia seperti perpaduan antara Xavi dan Iniesta. Hansi Flick juga menghidupkan kembali pemain yang tanpa hilang. Raphinha, ia berubah menjadi pemain sayap yang mematikan secara teknis dan andal. Di lini pertahanan, Flick juga bertaruh pada pasangan Inigo Martinez dan Pau Cubarsí yang menggabungkan keberanian, serta kemampuan mengumpannya yang akurat. Hasilnya dalam 10 pertandingan La Liga, Barcelona berhasil mencetak 33 gol. Sedangkan sang rival. Di awal musim, mereka baru saja meraih gelar UCL dan La Liga, serta merekrut mega bintang Kylian Mbappe. Ujian pertama mereka adalah ajang Piala Super UEFA melawan Atalanta, dan mereka berhasil mengangkat trofi pertamanya musim ini. Semua orang pun mengarah ke Real Madrid yang tampaknya akan menguasai kembali kompetisi sejak hari pertama. Tetapi, ilusi itu tidak bertahan lama. Kelemahan tim justru mulai terlihat pasca kepergian Toni Kroos. Lantaran, belum ada pemain Madrid yang mampu menggantikan perannya. Nasib buruk juga menimpa sisi pertahanan tim, setelah Militao dan Carvajal mengalami cedera panjang. Tanpa dua pilar penting di lini belakang, mereka masih memiliki kekuatan di lini depan. Tetapi, hasil awal di La Liga cukup mengganggu dengan hasil imbang melawan Real Mallorca, Las Palmas serta tetangga ATM. Masalahnya bukan tentang kemampuan, melainkan tentang kohesi antara Mbappe dan Vinicius yang tidak dapat menemukan sinergi. Dua penyerang paling ditakuti di sepak bola itu malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kemudian, ujian sebenarnya datang pada laga El Clasico pertama mereka musim ini. Barcelona memasuki Santiago Bernabéu dan mengubahnya menjadi rumah kengerian. Kekalahan 0-4 yang kejam dan mengejutkan dunia sepak bola. Momentum kompetitif sepanjang musim dalam pertandingan itu adalah Hansi Flick menunjukkan bahwa ia telah mempelajari setiap inci dari Madrid asuhan Ancelotti. Ia tidak datang ke Barcelona untuk bertahan hidup, melainkan datang untuk mendominasi. Kunci taktis Flick adalah
garis pertahanan yang sangat berisiko tinggi yang dieksekusi dengan sempurna. Mega bintang Mbappe benar-benar dinetralisir. Ia terjebak offside 8 kali dan 2 golnya dianulir. Barcelona bertaruh pada risiko yang diperhitungkan, dan itu membuahkan hasil. Tetapi bagian yang paling mengejutkan bukan hanya sisi pertahanan, melainkan juga cara mereka menyerang secepat kilat, serta transisi umpan tepat di antara garis. Gol pertama adalah kecerdikan Marc Casado mengambil bola di lini tengah. Dalam skema ini, Raphinha meninggalkan sayapnya dan meluncur ke jalur tengah bersamanya. Sementara, Lamine Yamal tetap berada di sisi kanan sekaligus menyeret bek lawan bersamanya. Dalam layar ini, Rudiger dan Militao melangkah maju untuk memainkan jebakan offside. Tapi, Mendy dan Fas tertinggal di belakangnya. Casado pun memberikan umpan terobosan yang sempurna untuk Lewandowski, yang tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Lunin dan Bernabeu pun sontak terdiam. Gol kedua mengekspos kekacauan pertahanan Madrid lagi. Balde yang menerima umpan dari sisi kiri, melepaskan umpan silang yang sempurna untuk Lewandowski yang tidak terkawal dan menyundulnya ke gawang. Gol ketiga bahkan lebih jitu, flick tahu Lucas Vazquez adalah titik terlemah Real Madrid. Sekali lagi Raphinha memanfaatkan kecepatannya untuk mencapai garis batas, dan melepaskan umpan silang datar ke Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun itu pun lantas melepaskan tembakan tanpa bisa dihalau Andriy Lunin. Madrid semakin tenggelam dengan gol keempat El Barca yang berhasil dieksekusi Raphinha. Skornya brutal, tetapi kebrutalan yang sebenarnya ada pada keunggulan taktis Barcelona. Setelah laga pertama El Clasico, Barcelona memasuki badai yang tak terduga. Bulan November dan Desember benar-benar mimpi buruk bagi Blaugrana. Permainan sepak bola yang dulu memukau selama awal musim kini mulai memudar. Kesalahan dan kepercayaan diri yang dulu nampak mulai menipis. Barcelona kehilangan poin-poin penting dengan bermain imbang melawan Celta Vigo, kalah melawan Las Palmas, imbang dengan Real Betis, dan akhirnya menderita kekalahan 2-1 dari ATM yang membuat mereka berada di posisi ketiga klasemen di bawah Madrid dan Atletico. Sementara, Real Madrid masih berusaha untuk pulih kembali. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi, Vinicius menderita cedera otot dan saat ia absen, Kylian Mbappe seolah menemukan kebebasan di lini depan tim. Bintang asal Prancis itu mulai tampak nyaman dan terkadang benar-benar tak terhentikan. Laga El Clasico kedua, final Piala Super Spanyol. Pertandingan yang diharapkan akan jauh lebih ketat daripada yang pertama. Madrid datang dengan lebih percaya diri dengan Mbappe sedang dalam performa terbaiknya, sementara Blaugrana baru mulai mendapatkan kembali beberapa pemain kuncinya untuk menutupi absennya Iñaki Peña. Klub akhirnya merekrut Szczęsny sebagai penjaga gawang baru mereka. Semuanya mengarah ke pertandingan yang ketat. Tetapi sekali lagi, meskipun gol awal Mbappe terjadi di menit ke-10, transisi cepat kilat Barcelona tidak kehilangan bentuknya. Flick punya rencana dan seperti ahli taktik hebat pada umumnya. Ia mengeksekusinya dengan presisi, serta menekan tinggi lawan tanpa ampun. Lini tengah Real Madrid yang terdiri dari Tchouaméni, Valverde dan Camavinga terlihat kewalahan berkali-kali. Dan setiap kesalahan dalam fase membangun, adalah peluang emas bagi El Barca untuk menyerang. Tetapi, kecemerlangan sebenarnya ada dalam transisi ofensif mereka. Setiap pemulihan bola berubah menjadi serangan dalam hitungan detik. Raphinha dan Lamine Yamal mengiris garis seperti pisau tajam di lini depan. Pedri melakukan permainan seperti seorang maestro, dan Lewandowski menemukan bentuk terbaiknya di kotak pertahanan lawan. Sedangkan Real Madrid, mereka lambat, terputus-putus, tidak terorganisir dengan baik, tidak dapat mengatasi celah besar antara lini tengah dan pertahanan. Dengan begitu, kemenangan telak 5-2 Barcelona telah memperjelas siapa yang menguasai sepak bola Spanyol musim ini. Setelah mengangkat Piala Super Spanyol, Barcelona telah mencapai level performa yang brutal sekali lagi. Kemenangan yang meyakinkan melawan Real Madrid bukanlah suatu kebetulan, itu adalah peringatan titik balik El Barca memulai serangkaian permainan yang tak terhentikan. Mereka mengalahkan Valencia 7-1, dan sejak saat itu mereka tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan berturut-turut, yang mengembalikan mereka ke puncak klasemen La Liga. Di Copa del Rey,
El Barca mempertahankan momentum serangan mereka hingga ke final. Barcelona juga menunjukkan performa terbaiknya di Liga Champions hingga melangkah ke semifinal. Sementara itu, Real Madrid juga berhasil melangkah ke final Copa del Rey setelah di semifinal menyingkirkan Real Sociedad. Di Liga Champions, perjalanan Real Madrid berakhir di perempat final. Setelah di leg pertama, Declan Ritchie dan kawan-kawan berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 3-0. Leg kedua, Arsenal menyelesaikan laga dengan kemenangan 1-2. Dengan hasil itu, menjadikannya eliminasi terberat dalam sejarah klub baru-baru ini. Madrid pun tersingkir dari Liga Champions, dan masih memiliki peluang di Copa del Rey. Tetapi, lawan di final yang mereka hadapi adalah tim yang telah mengambil segalanya dari mereka musim ini. Namun hasilnya, Barcelona sekali lagi menulis bab emas dalam sejarah. Mereka dinobatkan sebagai juara Copa del Rey tahun 2025 setelah mengalahkan Real Madrid. Laga final yang epik dan benar-benar menampilkan segalanya. Di luar trofi yang membuat El Barca hebat adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan ketika semuanya tampak hilang. Mereka tidak hanya memenangkan final. Mereka telah menegaskan kembali sebuah ide dan gaya. Hansi Flick telah memulihkan kepercayaan diri tim serta tidak kenal menyerah. Apa yang dulu tampak seperti musim transisi, kini berubah menjadi keperkasaan. Masih ada satu laga lagi El Clasico yang harus dimainkan. Tetapi sebelum itu, Barcelona harus mendaki satu gunung lagi untuk mencapai final Liga Champions, untuk tetap menjaga asa treble tetap hidup. Namun rintangannya kali ini adalah Inter Milan. Leg pertama, tim Italia itu berhasil menahan imbang mereka 3-3. Leg kedua, Inter terbukti menjadi lawan terberat sepanjang musim ini. Babak pertama, pasukan Simone Inzaghi berhasil mencetak 2 gol yang menunjukkan soliditas taktis yang luar biasa. Tetapi, apa yang terjadi di babak kedua adalah penampilan karakter sejati Blaugrana. Eric Garcia, Dani Olmo dan Raphinha memimpin comeback heroik hingga menit ke-87. Tiket ke final tampaknya hampir dipastikan diraih. Tetapi, kesalahan Ronald Araujo memungkinkan gol penyeimbang terjadi, dan kemudian mencetak gol kemenangan Inter di menit-menit akhir laga. Itu adalah pukulan telak bagi Barcelona. Tetapi, tereliminasinya mereka datang dengan rasa hormat, martabat dan gaya sepak bola yang telah memikat seluruh Eropa bahkan dunia. Satu pertempuran terakhir El Clasico, atau yang keempat musim ini. Laga penentuan bagi kedua tim. Bagi Real Madrid, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menebus kesalahan. Sedangkan bagi Barcelona, mereka tahu itu adalah langkah terakhir untuk menutup kampanye bersejarah. Kylian Mbappe memanfaatkan 2 kesalahan pertahanan El Barca, dan hanya dalam 15 menit Madrid unggul 0-2. Tetapi, yang terjadi selanjutnya adalah kelas master lainnya oleh Hansi Flick. Barca tidak kehilangan akal, mereka tetap pada rencana, menekan lebih tinggi, menyesuaikan tekanan dan mulai mendominasi. Hasilnya, mereka mencetak 4 gol dalam waktu setengah jam. Comeback taktis dan emosional yang hebat. Babak kedua, Real Madrid mencoba untuk merespons. Tetapi mereka tidak terorganisir dengan baik, dan Mbappe mencetak gol lagi untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3. Namun, hat-trick Mbappe yang bersejarah tidak cukup untuk membawa timnya menang. Itulah serangkaian ulasan perjalanan Barcelona dan Real Madrid musim 2024-2025. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.